Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Saya pikir ini soal Raffi Ahmad yang kemarin menggunakan patwal untuk ketika dia buat konten itu sudah reda, tapi ternyata kok masih ramai juga ya. Saya dikirimi beberapa cuitan dari para netizen dan juga ada tulisan dari Roy Suryo. Ini seorang mantan menteri juga ya, dia jadi pernah juga menggunakan mobil yang dikawal oleh toet-toet itu. Dan memang dia seorang tokoh yang kritis belakangan ini. Dan Roy Suryo itu rupanya sepakat dengan para netizen itu kalau Raffi Ahmad itu dimiftahkan. Nah, saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan dimiftahkan ya. Kenapa? Karena kalau dalam kasus miftah itu kan ketika waktu itu dia ribut heboh karena dia mempermalukan seorang pedagang ST Asongan, atau dia dianggap menghina seorang pedagang ST Asongan, itu kan dia kemudian mengundurkan diri. Itu yang kita tahu ya di publik secara formal, itu dia mengundurkan diri setelah sebelumnya memang didorong oleh akun Gerindra, akun media sosial Gerindra untuk minta maaf, dan kemudian juga ditegur oleh Mayor Teddy. Ini Mayor Teddy adalah sekretaris kabinet, dan kemudian Miftah itu mengundurkan diri. Kita tidak tahu apakah ini dia diminta mengundurkan diri atau karena sukarela kemudian dia mengundurkan diri. Karena kasus juga menghebohkan. Nah, kalau Raffi Ahmad ini dia pernah juga ditegur oleh Mayor Teddy sebelumnya, yaitu dalam kasus ketika heboh ada mobil dengan nomor plat RI 36 itu pengawalnya itu dianggap arogan ya. Tadinya banyak menduga-duga siapa sih menteri yang menggunakan nomor ini, ternyata itu adalah mobil dari bukan mobil ya, itu plat dinas dari Raffi Ahmad sebagai utusan khusus. Karena kalau mobil yang dipakai kan bukan mobil dinas itu ya. Jadi dia kan sekarang ini menjabat sebagai utusan khusus untuk generasi muda dan para pekerja seni gitu. Waktu itu dia memang sudah ditegur oleh Mayor Teddy dan diminta untuk berhati-hati dan lebih bijaksana gitu, dalam soal berkendara di tempat umum atau mengendarai kendaraan di tempat umum. Tapi kan beberapa hari yang lalu kemudian dia mengunggah postingan di channel Run Entertainment, itu yang Rans Entertainment, yang memperlihatkan dia itu mau pamer mobil barunya, yakni mobil Jimny, kepada Andre Taulani. Ya ini kalau soal flexingnya mungkin itu bab yang berbeda, tapi ini ternyata ketahuan juga dia menggunakan patwal. Ini kan jadi ya wajar kalau kemudian banyak mendorong, ini sudah ditegur, katanya udah siap gerak pada waktu itu, kok sekarang kok mengulangi lagi gitu. Dan ini jujur yang ini lebih menurut banyak netizen ini berat kasusnya ya, ini artinya lebih parah karena dia ini jelas hanya mau membuat konten tapi kemudian dia menggunakan patwal. Saya sih nggak tahu mana yang lebih berat ya, tapi kalau yang kemarin itu sebelumnya ketika mobil RI 36 itu sebenarnya menurut saya juga parah karena Raffi Ahmad kan mengaku dia tidak ada di dalam mobil, tapi tentu saja dikawal oleh patroli pengawalan itu, dan kemudian malah juga minta kendaraan-kendaraan minggir. Sebenarnya sama-sama beratnya, tapi coba saya aja Anda untuk menyimak ini argumen dari Roy Suryo. Dia menulis ini banyak dikutip di berbagai media online. Jadi menurut Roy Suryo ini jelas-jelas tidak menunjukkan aktivitas kedinasan, namun dia malah flexing gitu, alias pamer barang mewah secara berlebihan, apalagi tanpa menggunakan patwal. Ini sebenarnya kalau untuk ukuran Raffi Ahmad ini memang bukan mobil mewah ya, karena ini mobil Jimny yang memang edisi khusus ya, edisi spesial, tapi memang untuk kebanyakan orang itu pasti ya mahal harganya, itu sekitar, saya nggak tahu ya, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, sekitar hampir 500-an juta gitu ya. Ya sekelas mobil-mobil SUV atau mobil MPV menengah begitu. Tapi ini betul-betul mobil hobi ya, karena sebenarnya mobilnya itu spesial gitu, edisi spesial. Jadi tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang digunakan oleh Raffi Ahmad, termasuk mobil yang dipasangi plat RI 36 itu kan, itu mobil Lexus, itu kan juga Lexus dari SUV bongsor, itu kan harganya juga miliaran gitu. Dan dia juga dia punya pernah dapatan, dia juga punya mobil Range Rover ini Pak, jenis Phantom, itu katanya itu dihadiahkan untuk istrinya Mama Gigi gitu ya, dan itu harganya pada waktu itu katanya sampai tembus sampai 20 miliar, dan rupanya ada netizen yang iseng mengecek itu pajaknya aja per tahun itu sampai 440-an juta sekian lah begitu ya. Sekelas juga mobil mobil SUV kelas menengah atau Avanza yang level tinggi ya ini.
harga sekitar 440-an juta itu. Jadi menurut Roy Suryo, apa yang dilakukan oleh Raffi dengan menggunakan patwal untuk membuat konten itu jelas itu adalah tindakan yang bermasalah. Laku pejabat negara dia flexing dan kemudian dia memanfaatkan fasilitas patwal yang seharusnya untuk kedinasan atau tugas negara dengan tidak semestinya. Itu dalam tulisan Roy Suryo yang cukup panjang. Kelakuan RA, dia menyebutnya begitu, tulisnya Raffi Ahmad disingkat saja RA, yang melekat jabatan utusan khusus presiden itu sangat tidak bisa dibenarkan. Hanya mau flexing mobil barunya beberapa menit saja, karena hanya mau ngasih tahu kalau punya mobil, ini mobil baru, harus dikawal menggunakan patwal yang merupakan fasilitas negara yang dibayar dengan uang rakyat. Karena itu dia menyatakan sebaiknya Kepala Staf Kepresidenan, Legend A.M. Putranto, itu bisa menegur Raffi Ahmad seperti halnya KSP menegur Menkomdigi Mutia Hafid karena sembarangan melantik buzzer RP menghina Presiden Prabowo, yang menghina Presiden Prabowo sebagai staf khusus. Bisa saja, kata dia, itu dilakukan hal yang sama atau bahkan dimiftahkan, dia menggunakan tanda petik, seperti usulan netizen yang marak di sosial media. Teguran keras juga bisa dilakukan oleh Seskap Mayor Teddy sebenarnya, apalagi sebelumnya Raffi Ahmad juga sudah ditegur saat kasus Patwal RI 36. Nah, ini sekedar review saja ya soal Menkom DG yang ditegur oleh Kepala Staf Kepresidenan. Yang biasanya menegur kan Sekap ya, Sekretaris Kabinet ini Mayor Teddy. Tapi mungkin ini karena berkaitan dengan jabatan, ini kan menteri, ini kan lebih tinggi jabatan dari Sekap gitu. Dan ini berkaitan dengan jabatan-jabatan yang eselonnya juga lebih tinggi dari Teddy, karena Teddy ini kan sekitar eselon 2 saja. Itu makanya Roy Suryo mendorong ini agar Kepala Staf Presiden yang menegur. Nah, pada beberapa hari yang lalu itu ketika disinggung polemik mengenai Rudi Sutanto, disebut oleh para netizen sebagai buzzer Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai Rudi Valinka itu, yang dilantik menjadi staf khususnya dari Menteri Komunikasi dan Digital, Putranto menegaskan bahwa setiap kementerian wajib melaporkan lebih dulu kepada pihak istana calon staf khusus sebelum resmi dilantik. Iya dong, kata dia, harus dilaporkan ke istana. Nggak bisa dilantik sembarangan dong, kata Putranto. Itu di Istana Kepresidenan hari Rabu tanggal 15 Januari lalu. Menurut Putranto, bahwa setiap kementerian atau lembaga memiliki kewenangan untuk menentukan personil staf khusus mereka ya. Ini benar sih, kalau nggak salah sampai 5 orang kalau nggak salah diberi kewenangan tuh. Akan tetapi, kata Putranto, mereka juga wajib melaporkan calon personil baru kepada pihak istana. Jadi kami di KSP, saya rekrutmen personil tersendiri, khusus saya dikasih kewenangan. Di Sesnek seperti itu. Di Sesnek, ya ada sendiri, sama seperti untuk Pak Rudi Sutanto dan sebagainya, keputusan di mereka. Ini serius ya kalau sudah sampai nih ya, sampai ditegur oleh KSP itu ya, berarti sebenarnya ya mau nggak mau dibatalkan saja lah itu ya, staf khusus Menkom DG itu, karena sudah mengundang kontroversi. Lagian ini apa urusan? Ini pasti orang-orang yang seputar Pak Prabowo pasti gedek banget dengan Menkom DG ini kalau diteruskan ya, karena ini memang jejak digitalnya jelas. Ini Rudi Valinka ini buzzer die hardnya Pak Jokowi, dan cuitan-cuitannya tentang Pak Prabowo itu ya sangat kasar di masa lalu itu. Nah, balik soal Raffi Ahmad tadi yang sudah tulisannya Roy Suryo, dia ini bahkan mengutip juga pernyataan dari mantan duta besar di Polandia, Peter Gonta, yang menyebut bahwa Raffi Ahmad itu berbohong. Kenapa? Karena kan Raffi Ahmad menyatakan bahwa dia tidak ada di dalam mobil itu ketika mobil mewah diberi plat RI 36 itu lewat gitu ya. Itu mobil SUV bongsor ini tipenya Lexus LX 600, dan itu dikatakan kosong kan, hanya mengambil berkas. Ini menurut Peter Gonta, dia sangat yakin bahwa di mobil mewah itu yang dengan plat RI 36 itu tidaklah kosong sebagaimana disampaikan oleh Raffi Ahmad, karena kalau melihat patwal motor besar yang dikendarai oleh Brigadir DK, katanya namanya seperti itu, tampak berkendara sambil meliuk-liuk gitu ya. Dia menghalau kendaraan yang lain. Bahkan sempat menunjuk-nunjuk sopir mobil Alphard Silverbird. Ini rupanya Peter Gonta juga membuat postingan ya di akun Instagramnya, katanya. Dia memiliki data pendukung lain, karena itu dia meyakini bahwa schedule Raffi Ahmad itu dari utara ke selatan saat insiden yang viral itu terjadi. Jadi kata dia nggak mungkin itu dia hanya mobil kosong begitu, dan katanya mengambil dokumen dari Raffi Ahmad. Kenapa ya kok disebut dari utara ke selatan ya? Oh, ini karena rumahnya Raffi Ahmad kan di selatan ya, bukan di kawasan utara. Jadi kalau
dia mengambil dokumen atau apa, ya berarti harusnya ke selatan bukan ke utara. Tapi kalau mungkin dia mengambil di kantor orang lain, tapi ya nggak perlu seperti itu ya. Kalau ngambil ke kantor orang lain, ya harusnya cukup kurir, nggak mobil dinas, mobil dengan plat dinas dan kemudian disertai patwal. Nah, menurut Roy Suryo ini bukan hanya memalukan tapi juga keterlaluan. Karena apa? Karena rupanya ini utusan khusus itu statusnya itu sama dengan dengan menteri, dan ini katanya menandatangani peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu yang menandatangani Pak Jokowi, dan itu ditandatangani ya beberapa saat sebelum lengser, yakni hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Berarti 2 hari sebelum lengser dong ya. Dan itu katanya itu sama saja dengan perpres, karena di situ diatur bahwa utusan khusus itu berhak untuk mendapatkan hampir semua fasilitas seorang menteri, mulai dari rumah, mobil, gaji, dan berbagai tunjangan dan sebagainya. Kecuali bedanya katanya mereka tidak dapat pensiun, sementara menteri mendapatkan pensiun. Bukan hanya Peter Gonta dan Roy Suryo yang menyoroti Raffi Ahmad itu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD itu juga lewat tayangan di YouTube-nya misalnya, itu dia menyebut bahwa ini Raffi Ahmad adalah pejabat negara yang tidak jujur, karena kata dia seharusnya tidak boleh dibawa oleh siapapun selain pejabat terkait yang menerima fasilitas negara itu. Begitu sudah ribut, baru ada yang ngaku, oh bukan saya, itu mobil saya tapi saya tidak di situ, kata Raffi. Ini diucapkan oleh Pak Mahfud MD. Nggak boleh mobil dipakai orang lain tanpa pejabatnya di situ, kata Mahfud. Mahfud MD kemudian membagikan pengalamannya sebagai mantan pejabat yang juga pernah mendapatkan fasilitas mobil dinas dari negara. Kalau ini mobilnya Pak Mahfud benar-benar mobil dinas. Kalau mobilnya Raffi kan mobil pribadi, mobil mewah pribadi yang diberi plat dinas. Dia menyatakan bahwa anggota keluarganya tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas tersebut kecuali ada dia di situ ya. Dan kata dia ajudannya itu harus mencatat siapa dan kapan mobil dinas tersebut digunakan oleh pejabat terkait. Selain pejabat yang menerima fasilitas mobil dinas, tidak ada orang lain yang diperbolehkan menggunakan mobil tersebut. Ini maksudnya tentu seperti waktu Kaisang dan istrinya ke Amerika pada waktu itu, dia ngaku nebeng tapi pemilik mobilnya tidak ada di dalamnya. Bukan pemilik mobilnya, pemilik pesawat private jetnya itu tidak ada di situ ya. Itu mungkin maksud Pak Mahfud itu seperti itu. Jadi kalau ada Pak Mahfud ya boleh keluarganya dan sebagainya ikut naik. Tapi kalau nggak ada Pak Mahfud ya nggak boleh. Dan kata Pak Mahfud, sekretaris pribadinya semasa dia menjabat di pemerintahan juga sungkan ketika diajak ikut menaiki mobil dinas karena secara aturan hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena itu Mahfud mengaku dia ikut tersinggung dan merasa ikut dibohongi ketika Raffi Ahmad itu menyatakan bahwa nggak mobil itu nggak ada dia di dalamnya. Jadi kata dia ini sebagai salah satu contoh pejabat yang tidak jujur. Ini menyinggung negara yang kini katanya jadi kelasnya jadi kampungan ini negara ini, kata Pak Mahfud. Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya, nggak ada. Inilah pejabat yang nggak jujur ini. Ini pejabat yang membuat Pak Mahfud itu jadi tersinggung. Negara saya kok jadi begini. Jadi kayak kampungan gitu, kata Mahfud MD. Jadi sekarang ini terpulang lagi ya kepada Pak Prabowo. Saya kira kan usernya ini Pak Prabowo gitu. Kalau misalnya Sekap atau Kepala Staf Presiden kan hanya bisa menegur saja gitu. Dan apakah kemudian ditegur dan didorong untuk mundur, atau sebenarnya ya kayak si Miftah ini, saya menduga sih dia diminta mundur ya, bukan dia mengundurkan diri. Hal yang sama harusnya dilakukan juga oleh Raffi Ahmad. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.